putra pesantren putri dan RI kepala bidang dari Yayasan Al Hikmah. Oh, apa? Oh, junior ya dari Yayasan Al Hikmah Boyolali. Nggih, sebelumnya saya izin berpantun dulu Tat. Nggih. Pergi pagi membeli kurma. Tidak lupa mampir kota Salatiga. Al Hikmah tempat menimba ilmu dan agama. Mencetak generasi muda dan mendunia. Nah, amin. Ini mudah-mudahan ini menjadi doa untuk kita semua, nggih, Ustadz Ustazah, nggih. Ya, saya berdiri kalau saya izin kalau nanti saya jalan-jalan gitu, nggih. Karena saya kalau untuk duduk diam tuh nggak bisa kalau ngisi karena kayak kurang dapat feel-nya gitu, nggih. Ya, izin, nggih, senior-senior saya, Barina dan lain sebagainya. Nggih, kita akan belajar tentang psikologi kepemimpinan. Nggih. Nah, di sini gitu ya, insya Allah semuanya calon pemimpin. Amin gitu ya. Oh, sudah pemimpin ya. Ya, paling enggak masing-masing diri kita adalah pemimpin untuk kita sendiri. Ya, tapi sebelumnya saya ingin cek dulu deh. Boleh angkat tangan kanannya boleh? Ya, oke. Lambaikan tangan. Ya, oke, terima kasih. Boleh tengok ke temannya sebelah kanan? Ya. Oh ya, yang putri tengok di sana aja ya. Berikan senyum terbaiknya. Berikan senyum terbaiknya. Ya, oke. Oke, ya, baik. Ya, terima kasih ya. Nah, karena karakter seorang pemimpin itu sebenarnya tidak hanya cerdas secara IQ tetapi juga secara SQ ya, spiritual, emosionalnya juga gitu ya. Tuh. Ya. Seni ini langsung aja skip, kok nggak bisa di skip aja. Oh ya, sewu nggih, mohon maaf ya Allah ya. Ampun, itu langsung. Oh ya, bisa. Oh ya. Nah, sebelumnya saya kasih esbooking sebentar ya, biar siang-siang gitu ya. Nah, boleh ditebak Ustadz Ustazah? Oh, terlalu mudah ya. Oke. Iya betul. Ini boleh ditebak Ustadz Ustazah? Iya. Iya. Oke, betul saja Rina ya. Kenapa? Sate Marangi. Oke, betul. Sekarang tokoh bangsa ini. Dewi Sartika. Iya, betul, Dewi Sartika. Nggih. Lagi. Oke, betul. Terakhir. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Ya, cutnya din ya. Oke. Biar apa? Biar kita menyatu dulu gitu deh. Konsentrasinya menyatu dulu. Walaupun nanti saya juga siapkan puzzle-puzzle ya. Kenapa ini? Oke. Boleh oh, nggak bisa di-download. Ya udah skip aja. Ntar aja ya. Ya. Kalau dalam psikologi gitu ya, psikologi gitu ya, kepemimpinan itu dipandang dari mana saja. Nah, yang pertama ini dari kepribadian, ya, dari emosi, dari cara berpikir, dari motivasi dan hubungan sosial. Kepribadian itu yang dimaksud seperti apa? Ya. Nah, terkadang gitu, nggih, pernah nggak pas Ustadz Ustazah jujur nih, pas datang ke sekolah gitu ya, pernah nggak dalam suasana yang kurang nyaman hati?
Nggih. Kenapa? Kenapa? Ustazah. Kalau dari rumah lagi kesel, Kalau lagi dari rumah lagi kesel, kemudian itu belum selesai, terus dibawa ke sekolah. Oh, oh ya, nggih, ya itu ya. Jadi begini Ustazah, nggih. Apapun nggih, ketika Ustazah berangkat dari rumah dalam kondisi apapun, usahakan ketika misalnya Ustazah masuk nih di gerbang sekolah ya, di gerbang Al-Hikmah, sudah melangkahkan satu kaki gitu ya, niatkan bahwa oh saya harus men-switch diri saya dari yang tadinya mungkin peran di rumah sebagai apa? Ada yang sebagai ibu, istri, ayah, kemudian apapun peran di rumah. Ketika Ustazah masuk ke dalam gerbang di Al-Hikmah, maka Ustazah harus bisa mengganti peran, men-switch peran itu. Bukan berarti menghilangkan, tapi apa? Itu adalah cara kita untuk bisa profesional. Karena apa? Karena ketika bayangkan, ketika masalah yang belum selesai dari rumah gitu ya, entah misalnya anak rewel atau apa ya, biasanya seringnya apa Ustazah? Apa? Anak-anak saya besar. Oh, cucu di rumah. Jadi kadang-kadang semerung gitu nggih. Ya itu. Ya, itu berarti apa? Ketika melangkahkan gitu ya. Oh ya, aku di sini bismillah. Aku menjadi peranku sebagai seorang guru. Bukan lagi tadi membawa masalah-masalah dari rumah. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Ketika kita bisa men-switch peran gitu ya, kita belajar untuk profesional. Karena apa? Karena bayangkan kalau misalnya kita tetap dengan hati yang nggak enak, pikiran yang nggak enak, yang kalut dan lain sebagainya, maka kita misalnya disapa oleh anak-anak, pagi Ustazah, pagi. Gitu kan? Karena apa? Karena bawaannya udah nggak enak dulunya di dalam hati. Tapi ketika kita bisa men-switch peran, oh ya, aku di sini digaji, aku di sini dapat amanah. Ada yang sebagai kepala sekolah, ada yang sebagai pemimpin kabit apa dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang pertama itu kepribadian kita, itu ya. Kita harus bisa mengkotak-kotakkan masalah, Ustazah, nggih. Bahasanya itu mengkotak-kotakkan masalah. Itu ya. Jadi ya udah gitu ya. Apapun tadi berangkat dari rumah dalam kondisi apapun, kalau bisa di sini gitu ya, berusaha seprofesional mungkin. Kalau bisa gitu ya, kalau misalnya hati kita pas lagi suntuk gitu ya, itu cara termudah yang pertama adalah senyum. Karena apa? Karena dengan kita senyum gitu ya, yang tadinya mungkin kita tuh jengkel, bongkol, tapi coba latihan senyum terbaik versi jenengan masing-masing, coba. Ya, gimana perasaannya? Gimana? Akan lebih enak kan, lebih tenang dan lain sebagainya. Dan ketemu saudara, ketemu teman kita, itu juga enak, menenangkan. Ya. Iya, apa? Betul, ya Ustazah ya. Ustazah berarti di sini di TK ya. Oh, di TPA nggih. Iya, apalagi itu kan. Ya, karena anak-anak tadi sangat sangat berpengaruh terhadap ininya pengasuhnya. Kalau pengasuhnya itu nggak pintar membawa diri, maka anak-anaknya juga akan rewel, mudah rewel dan lain sebagainya. Kemudian, kepribadian tadi nyambungnya ke emosi. Ya, gitu. Misalnya nih, ketika pas lagi rapat gitu ya. Tadi kan Ustadz Zainal kan menyampaikan ya, jadi seorang pemimpin itu kalau bisa fast respon, jangan sampai slow respon. Bayangkan Ustazah, kalau misalnya pas bagian PNB, ada bagian PNB, penerimaan siswa baru, ada ya, misalnya jenengan slow respon, itu bisa kita kehilangan calon siswa. Itu dalam hal kecil, apalagi misalnya dalam hal-hal besar gitu ya. Karena apa? Ketika kita sudah mengazamkan diri, sudah memasukkan diri kita gitu ya, di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu yayasan, maka itu tadi ada konsekuensi yang harus
kita ikuti, gitu ya. Oh, kita nggak boleh slow respon, karena slow respon itu yaitu membuat teman-teman yang lain juga kacau. Gitu ya. Bayangkan misalnya pas apa gitu slow respon, oh ternyata di bagian ini slow respon, ya insya Allah di sini nggak ada ya kayak gitu. Nah, tadi ngaruh kepribadian emosional. Kemudian cara berpikirnya, cara berpikir kita, mindset kita itu harus terbuka. Jangan sampai misalnya, loh kok kayaknya di rapat kok yang sering disindir kayaknya Ustaz Zainal nyindirnya aku nih, gitu ya. Oh kayaknya nyindirnya aku nih, gitu ya. Nah hati-hati Ustaz Zainal, kalau misalnya kita, padahal misalnya nih, nggak ada yang menyindir kita, tapi ketika kita kok kayaknya tadi ceramah yang tadi kok kayaknya aku nih yang disindir. Nah hati-hati, berarti apa? Diri kita itu keras, gitu ya. Diri kita itu keras, gitu. Ketika tidak ada apa-apa, kita mudah tersinggung. Nah, kemudian apa? Motivasi. Nah, kenapa? Itu semua adalah masuk bagian dari motivasi diri kita. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita akan bisa maksimal dalam menjalankan peran kepemimpinan kita. Kemudian hubungan sosial yang tadinya mungkin misalnya di sini kan satu departemen dengan departemen lain kan saling terhubung gitu ya. Kalau misalnya yang satu komunikasinya nggak bagus gitu ya, itu pasti akan berpengaruh terhadap yang lain juga. Apalagi kalau misalnya tadi dalam organisasi sebenarnya kunci dalam suatu hubungan apapun gitu ya, dalam suami istri dan lain sebagainya, itu adalah komunikasi inti pertama. Ketika komunikasi itu nggak lancar gitu ya, terlalu banyak yang dipendam atau misalnya apa, itu pasti suatu saat pasti akan meledak, gitu ya. Betul, yang namanya emosi ketika itu sering direpress ya, direpress itu alah rapopo, akhirnya apa? Lama-lama gitu ya, kita nggak kuat. Karena apa? Setiap orang itu punya batas kemampuan dalam dia menahan emosi dan lain sebagainya. Gitu ya, ini baru permulaan ya. Jadi seorang pemimpin yang baik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi lebih apa? Dia juga mampu memahami dirinya dan juga memahami orang lain. Jangan sampai gitu ya, kita inginnya dipahami, tapi kita nggak mau memahami orang lain. Kan kadang-kadang kebanyakan gitu ya, kita pengennya diempatiin sama orang lain, tapi kita nggak bisa empati ke orang lain. Kita pengennya dimengerti oleh orang lain, tapi kita nggak mau mengerti orang lain. Nah, ayo mulai sekarang kita belajar itu. Karena apa? Karena seni memimpin itu perlu diusahakan, seni memimpin itu perlu dikelola. Tidak tiba-tiba muncul. Seorang pemimpin yang besar itu tidak tiba-tiba lahir menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi apa? Biasanya dia ditempa oleh pengalaman-pengalaman hidup dan pembelajaran-pembelajaran yang mungkin tidak mudah. Kalau saya melihat gitu ya, ketua yayasan saya sekarang tuh mungkin tempaannya di sini ternyata dari 2007. Beliau dari Nogosari ke sini tuh kebayang loh, ustazahnya 1 jam dan sebagainya. Maka apa? Ya, pemimpin-pemimpin yang besar itu tertempa oleh pengalaman dan tadi banyaknya pelajaran-pelajaran hidup yang mungkin tidak bisa diceritakan. Tapi orang-orang pasti, oh ya, memahami kenapa beliau bisa seperti ini dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tempaan hidup dan pengalaman. Nah makanya ustadz-ustadzah di sini gitu ya, kita belajar meneladani sosok-sosok pemimpin kita yang sudah terlebih dahulu. Nah gini, ini terlalu teoritis ya. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu kekuatan yang memegang peranan penting. Karena apa? Jenengan-jenengan di sini gitu ya, SDM di sini nantinya akan memegang peranan-peranan penting di lini masing-masing, gitu ya. Jadi apa? Oh, ketika misalnya nih di lini PAUD atau di lini TK gitu ya, ketika seorang pemimpinnya itu visioner, bagus, bisa ngomong, maka itu juga akan mendorong di tingkat apa? SD. Oh, ketika SD-nya bagus, itu juga akan mendukung unit bisnis lainnya.
MTS. Sehingga apa? Oh, ketika MTS-nya juga bagus dan lain sebagainya, maka itu akan mendukung di lini SMA-nya. Karena apa? Karena ini bisnisnya berkesinambungan, pendidikannya berkesinambungan, maka satu lini dengan lini lain itu saling berkesinambungan dan saling keterkaitan. Jangan ada tanggung jawabku di lini SD aja. Yaudah, masa bodoh dengan lini lain. Oh, tanggung jawabku di sini. Oh, masa bodoh dengan lini lain. Enggak. Karena apa? Itu. Untuk apa? Untuk keberlangsungan al-hikmah ini yang sudah dirintis sejak puluhan tahun, Ustaz-Ustazah. Ya, ini ya. Jadi, yang namanya seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mampu, ya. Itu tadi ya. Menggait temannya gitu ya, mendorong temannya, membimbing temannya, mengelola orang lain, bisa menjadikan orang lain yang tadinya biasa-biasa aja, tapi dalam kepemimpinannya, dalam pengelolaannya, dia menjadi seorang yang luar biasa. Nah, ini karakter pemimpin, visioner gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa menganalisa jangka panjang gitu ya. Oh, nanti tantangan terbesar di tingkat MTS itu apa? Kita belajar dari lingkungan sekitar. Oh, kita baca kompetitor di lapangan itu seperti apa? Ya, kita harus bisa membaca itu, Ustaz-Ustazah. Karena apa? Karena kan kalau kita di yayasan pendidikan gitu ya, itu kita kan harus mendatangkan murid gitu ya. Apa? Nilai jual apa yang bisa kita lempar ke masyarakat agar mereka apa? Percaya dan mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kita. Itu ya. Pelajari dari tingkat TK, mungkin dari TPA, TK, SD, SMP, SMA. Gitu ya. Jadi pelajari itu. Oh, kita belajar dari kompetitor kita apa sih? Oh, kenapa sih? Misalnya tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Ririn deh. Mbak Ririn, gimana nih tingkat penerimaan di sini? Oh, ini agak menurun gitu. Kenapa agak menurunnya gitu ya? Saya tanya gitu ya. Saya sering nanya gitu. Oh, karena apa ada kompetitor yang lain selain di sini gitu ya? Oh, mungkin ada terkait apa dan sebagainya. Nah, itu adalah coba kalau misalnya jenengan pas dihadirkan di rapat-rapat yayasan, coba nanti buat analisa SWOT ya. Nanti kita praktek. Dia tidak hanya berfokus dan terkait dengan unit yang dipimpinnya, tetapi dengan unit-unit lain yang saling ketergantungan. Kemudian memberi perhatian besar pada visi, nilai, moral, dan motivasi. Ya, karena ini tempat kita, tempat panjenengan. Salah satunya adalah mengembangkan diri dan mencari maisha di situ. Maka, ayo all out gitu ya. Untuk apa? Untuk kemajuan di sini. Dia mempunyai kemampuan bermasyarakat. Nah, jangan sampai nih non sewu gitu ya. Ustaz-ustazah yang bekerja di sini sama tetangga samping pondok atau sini nggak kenal. Ya. Kalau bisa sapa. Kalau sesekali perlu misalnya ini sapa. Itu salah satu seni pemimpin. Biar apa? Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya belajar gitu ya. Nah, kalau filosofi orang Jawa itu namanya pager mangkok. Tahu filosofi pager mangkok? Pager mangkok itu jadi seperti ini. Ketika kita punya suatu bisnis atau yayasan di sekitar desa itu, maka yang harus dikasih perhatian terlebih dahulu adalah masyarakat desa sekitar. Minimal yaitu saling sapa dan lain sebagainya. Kalau misalnya di tetangga sekolah kita ada yang meninggal, kita takziah gitu. Itu namanya apa? Untuk menjaga. Biar apa? Biar ketika ada apa-apa kita tuh dibela sama masyarakat kita. Ya, itu yang saya pelajari dari pemilik bisnis 3 serangkai. Bukannya saya promosi ya, tapi saya mendengar dari beliau gitu. Kenapa beliau sampai saat ini itu tetap eksis? Karena beliau menerapkan filosofi tadi, pager mangkok. Karena pager bisnis itu tidak terlalu kuat untuk menyokong bisnisnya, maka yang dilakukan beliau adalah pager mangkok. Ya,
Kadang-kadang misalnya nih, oh ada masyarakat sekitar yang butuh apa gitu kan, boleh dibantu dan lain sebagainya. Nggak harus selalu berupa materi. Kadang-kadang kehadiran kita di masyarakat itu menunjukkan bahwa oh kita tuh dekat loh dengan mereka. Itu filosofi pagar mangkok ya. Kemudian dinamis ya, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Karena kita nggak bisa gitu ya mendidik anak-anak kita atau mengelola yayasan ini dengan cara kita, tapi kita harus ikuti perkembangan zaman gitu ya. Saya boleh tanya nih, di sini berapa ustadz-ustazah yang punya sosial media? Boleh apa aja? Dari Facebook dulu deh. Ya. Oh, sudah. Ya jujur toh, ya. Oke, terima kasih. Yang punya Instagram. Oke, Instagram. Oke. Yang punya TikTok boleh. Oke. Yang punya Threads boleh. Yang punya X. Oh, ini Ustadz Ahmad Mujiarto punya semua ya. Oh, ini yang punya LinkedIn. Ada yang belum punya? Sebenarnya LinkedIn itu bukan untuk mencari lamaran kerja aja sih, tapi itu adalah salah satu akun profesional gitu ya. Atau punya akun YouTube. Boleh. Oh, punya ya. Ya. Jadi ustazah gitu ya. Biar apa? Oh, biar salah satu. Kenapa sih kita harus punya sosial media? Biar kita itu bisa dekat dengan santriwati santri kita. Kenapa? Mereka rata-rata punya sosial media. Paling enggak, ketika misalnya kita add pertemanan enggak di approve ya, paling enggak kita tahu, oh di sana tuh yang lagi tren diikuti oleh santriwati kita itu seperti ini. Maka apa? Ketika kita mendidik mereka, maka kita bisa menggunakan pendekatan itu kepada mereka. Kita juga tahu job-jobnya. Biar apa? Biar kita itu terlihat dekat. Walaupun misalnya secara usia, oh mereka setengah dari kita, tapi secara emosional, secara psikologis mereka itu dekat dengan kita. Karena biasanya ya murid-murid itu atau santriwati itu dekat dengan kita karena apa? Karena merasa sefrekuensi. Ya, biasanya mereka akan, ketika mereka merasa sefrekuensi, mereka akan mudah untuk curhat, untuk tanya apa saja. Bahkan kadang-kadang meminta pertimbangan untuk studi lanjut gitu. Next. Nah, saya ingin tanya nih. Ya, boleh dipikir dulu jawabannya 30 detik. Ya. Saya nanya random ya, yang menundukkan kepala malah saya tanya loh. saya ingin nanya, ya. Apa motivasi? Jujur nih. Nah, Saya bertanya apa jenengan bertanya? Oh, saya yang jadi. jawab ya. Bertanya ya. Saya baca soalnya dulu. Biasanya kalau udah baca soalnya, insya Allah bisa jawabannya. Karena jawaban itu ada di soal gitu. Apa motivasi Anda berada dan bekerja di sini? Di sini. Oh, di Al-Hikmah. Motivasi saya berada di sini untuk lebih mengembangkan apa yang sudah saya dapat di ketika santri. Gitu. Dulu santri Al-Hikmah. Iya. Abdul. Di sini bisnis mana? Saya tidak berbisnis. Di Itu santri. ya. Oke.
Ya, oke, terima kasih. Jadi kata Mas Abdul, Ustadz Abdul di sini ingin mengembangkan diri yang sudah diraih ketika pas santri ge. Kalau jenengan kita apa? Oh, masih makan. Oh ya. Apa nih motivasi Ustazah berada dan bekerja di sini? Motivasi saya bekerja dan berada di sini adalah untuk satu belajar agama, yang kedua agar istiqomah dalam kebaikan karena didukung lingkungannya, yang ketiga karena saya masih single ya, jadi belajar tentang kepengasuhan dan alhamdulillah di sini diberi kesempatan untuk mencoba segala unit di Al-Hikmah. Ustazah Diah ya. Kalau Ustazah Diah mengembangkan diri, kemudian menjaga pergaulan dan lain sebagainya gitu ya. Ya insya Allah ini Kak Zainal mungkin bisa dibantu dicarikan ya. Ya, jadi apapun gitu ya. Sebenarnya inti pertanyaan saya adalah apapun ya motivasi dan motivasi awal Bapak Ibu di sini, saya di sini. Ketika Bapak Ibu di sini ya, insya Allah udah satu visi satu misi untuk apa? Untuk memajukan Al-Hikmah tadi. Tadi gimana saya biayanya? Gimana? Oh ya, oke. Bersamaku, bersamamu, oh bersama kita. Wow, bersamaku, Al-Hikmah maju. Bersama kita, gimana lagi? Hidup mulia, masuk surga. Ya itu adalah jargon tagline yang itu harusnya sudah terinternalisasi di pikiran Bapak Ibu gitu ya, kemudian di hati gitu ya. Jadi apapun tugas ya, tugas dan kewajiban di sini, meskipun kadang-kadang misalnya kadang-kadang jujur Bapak Ibu pernah nggak mengeluh tugasnya banyak gitu? Oh sering ya. Oh tidak pernah, Masya Allah gitu ya. Jadi apapun tugas kewajiban Bapak Ibu itu tadi ya, ingat jargon ya, ingat jargon tadi, insya Allah nanti lama-lama akan selesai ya gitu. Nah, saya ingin mengajak Ustazah untuk belajar memahami konsep diri ya, agak masuk agak psikologi dikit gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu punya konsep diri. Konsep diri itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah self image. Nanti saya terangkan. Yang kedua self esteem. Dan yang ketiga adalah self ideal. Perpaduan antara self image, self esteem, self ideal ini akan membentuk self konsep atau konsep diri. Sebagai seorang pemimpin kita harus paham dulu. Kita harus punya konsep diri yang betul dulu. Karena kita baru akan bisa berbuat sesuatu ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ya, kita akan bisa berperan di lingkungan gitu ya. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ini self image itu adalah cara pandang kita terhadap diri kita. Oh, bagaimana sih seorang misalnya Ustadz Ahmad Rujiarto memandang diri beliau sendiri? Oh, gimana sih seorang Ustadz Zahrina memandang diri beliau sendiri? Itu adalah cara pandang. Self image itu cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Kalau misalnya kita sudah punya self image yang bagus, maka kita akan lebih pede. Oh misalnya nih, pernah nggak ketika misalnya diminta, ayo siapa ustazah yang mau berpendapat, itu biasanya dengan mengheningkan cipta atau berebut angkat tangan? Mengheningkan cipta. Oh kenapa mengheningkan cipta, ustazah? Malu ditanya atau takut nanti jawabannya apa gitu? Tidak ada inspirasi. Ya, oke. Maka pentingnya kita
kita ketika misalnya hadir rapat, entah itu misalnya rapat di unit kita atau rapat besar di yayasan, kita harus berangkat dengan apa? Dengan ide. Misalnya nih, biasanya kan kalau mau rapat kan pasti dikasih tahu nggih agendanya apa. Nah, paling enggak gitu nggih, ustaz-ustazah itu bisa mulai, oh nanti yang dirapatkan ini tentang bagaimana sih strategi untuk menggayat siswa lebih banyak lagi. Nah, ustaz-ustazah paling enggak belajar tuh mempelajari kompetitor-kompetitor dari sekolah lain. Oh, sana tuh ada strategi seperti ini. Nah, paling enggak apa? Kita berangkat tidak dengan apa? Tidak dengan kosong tadi. Kita harus mengembangkan sikap berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu harus kita paksa ustaz-ustazah. Enggak muncul begitu saja. Caranya gimana? Yaitu kita harus selalu curious ya. Rasa ingin tahu. Dikembangkan rasa ingin tahu itu. Oh, kenapa sih yayasan mengajak aku untuk rapat ini? Ada apa dengan ini? Ya. Coba cari tahu. Kenapa? Ini menjadi PR kita bersama. Nah, coba. Jadi apa? Ketika kita hadir rapat, kita nggak hanya nun sewu, hadir secara fisik, tetapi hati kita misalnya di rumah, atau fisik kita di sini, tapi pikiran kita di rumah. Itu. Jadi itu ya. Nyambung ke self image tadi. Bagaimana cara pandang diri kita terhadap diri kita sendiri. Ketika kita memandang gitu, aku gini-gini wae. Aku nggak mau maju. Nah, makanya selamanya kita juga nggak akan maju. Karena apa? Karena ucapan itu adalah doa. Dan biasanya ketika yang sering kita ucapkan itu akan terinternalisasi dalam pikiran dan hati kita. Maka kalau di psikologi ya seringnya, kenapa sih Bu kalau misalnya kita terlalu khawatir terhadap sesuatu, justru itu yang malah kejadian. Kenapa? Karena pikiran kita secara tidak langsung di otak bawah sadar kita itu disetting untuk tadi memikirkan yang khawatir-khawatir tadi. Sehingga apa? Yang tadinya mungkin nggak terjadi, malah terjadi. Itu. Maka kita harus bisa punya self image yang positif. Bagaimana kita memandang diri kita. Walaupun misalnya secara usia, oh kita udah 30 tahun, is okay. Yang penting semangat kita 17 tahun. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak muda. Itu. Nah, kemudian self esteem ya. Self esteem itu adalah penerimaan diri. Bagaimana gitu ya, kita menghargai diri kita menerima diri kita. Gitu ya. Jangan sampai misalnya kita selalu mengeluh dengan keadaan yang sewu nih, gitu ya. Gini-gini wae, ini wae gitu. Akhirnya apa? Kita nggak menerima diri kita. Kita denial atas apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau saya sampaikan kepada klien saya, misalnya dia ada masalah gitu ya, kemudian konseling dengan saya. Oke. Apakah ada masalah yang selama ini sebenarnya kamu alami tapi kamu masih denial? Denial itu artinya apa? Nggak mengakui itu masalah, ya. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap proses heal tadi ya, penyembuhan tadi. Ketika dia tidak jujur terhadap diri dia sendiri. Oh misalnya diri dia itu masih ada trauma, masih sakit, tapi dia sembunyikan itu. Nah maka di proses itu nggak akan selesai kalau ada sesuatu yang tidak disampaikan. Maka penting bagi setiap kita gitu ya, apalagi kita sini semua adalah calon pemimpin, untuk memiliki self esteem yang baik, penerimaan diri yang baik. Biar apa? Biar kita self, kita nggak minderan. Kita nggak misalnya ketika ada misalnya kadang-kadang kalau di rapat kan pasti ada ini ya, bergantian speech atau apa gitu, ngoten nggih saja menyampaikan apa gitu ya. Kita berani gitu, walaupun misalnya ditunjuknya secara dadakan, kita berani. Karena apa? Karena penerimaan diri kita sudah baik. Mau apapun komentar orang di luar sana tentang diri kita gitu ya, tetap kita maknai dengan hal yang positif. Itu.
Itu self esteem ya. Kemudian contoh self esteem tinggi itu adalah percaya pada kemampuan diri. Self esteem rendah tidak percaya diri. Tuh. Kemudian menerima kondisi diri rendah ingin seperti orang lain. Self esteem tinggi tidak khawatir terhadap penilaian orang lain, tapi self esteem rendah itu khawatir terhadap pendapat orang lain. Duh, aku kok nganggo jilbab memiliki kok gak dikomentari piye ya? Aku nganggo memiliki kok dikomentari piye ya? Wah, itu berarti kalau diri kita masih seperti itu. Nah, kita cek nih self esteem kita, penerimaan kita terhadap diri kita itu sejauh apa? Kemudian optimis, nah ini pesimis. Belum apa-apa misalnya ya, Ustazah ini tahun depan jenengan dapat amanah ini ya, nggak dapat. Saya ini aja belum beres kok. Gitu. Artinya apa? Pesimis duluan. Maka kita harus ubah ya dari yang ini menjadi ini. Caranya gimana? Itu tadi. Menerima diri kita secara utuh. Walaupun betul setiap diri kita itu punya kekurangan, nggak ada nobody's perfect itu nggak ada orang yang sempurna itu nggak ada. Ya. Tapi masing-masing orang itu punya pilihan untuk belajar. Ya. Sekarang yang ketiga adalah self ideal atau ideal self. Ya. Setiap diri kita itu pasti punya ideal self masing-masing. Ideal self itu adalah diri yang kita inginkan atau kondisi yang kita sebut sukses tadi, memaknai diri. Setiap orang itu beda-beda. Lalu apa? Oh, kita menemukan bagaimana cara pandang yang selama ini membentuk diri kita. Oh, misalnya, kenapa sih aku kok selalu pesimis gitu ya? Apa yang menyebabkan aku tuh seperti ini? Apakah dari misalnya dari kebiasaan atau dari tontonan atau dari yang lain. Nah, coba evaluasi. Nah, kadang-kadang gitu ya, bisa jadi persepsi kita itu yang selama ini membalut dari kita. Misalnya nih, Ustadz Abdul itu sebenarnya mampu dari yang apa yang dia lakukan saat ini. Tapi karena persepsinya beliau, akhirnya apa? Ya dia nggak berani move on, nggak berani melakukan banyak hal. Padahal sebenarnya beliau mampu. Tapi apa? Karena belum tadi persepsi diri tadi gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak mau melakukan apa-apa. Misalnya gitu. Nah, maka kita harus ubah bagaimana cara pandang kita gitu ya terhadap apa? Terhadap tugas kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap lingkungan kita? Pernah nggak Ustazah pas misalnya dapat amanah baru atau tugas baru, alhamdulillah, masya Allah, welcome amanah baru gitu. Pernah nggak? Atau bagaimana responnya? Bagaimana Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena merasa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kita mengucapkan kalimat thayyibah gitu ya, kalimat seperti itu, astagfirullah atau ya ilahi. Tapi setelah itu kita harus meresponnya sebagai apa? Suatu challenge, suatu tantangan, bukan sebagai suatu beban. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kinerja kita dan bagaimana kita akan menyelesaikan challenge-challenge tersebut. Gitu. Karena persepsi kita terhadap suatu amanah, persepsi kita terhadap suatu tugas, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menyelesaikan dan mengelola tugas tersebut. Sampai di sini, sakit ditangkap nggih Ustazah? Ya, nanti kita sharing ya. Nah, gitu. Kita bisa merubah persepsi diri kita dengan apa? Yang pertama, memandang diri kita menurut versi kita, bukan versi orang lain. Ya, dan jadikan gitu ya, jangan jadikan standar kesuksesan orang lain itu sebagai standar kesuksesan kita, karena setiap orang itu berproses dengan caranya masing-masing. Dan itu cintai diri kita, karena apa?
ini harus selesai dulu ya di diri kita, baru kita akan bisa berbuat banyak untuk lingkungan, berbuat banyak untuk amanah kita. Kalau kita belum selesai dengan diri kita gitu, artinya apa? Oh, masih banyak PR, kegalauan dan lain sebagainya, maka ya itu kita kurang bisa maksimal dalam mengemban amanah itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita, contohnya kita jadi ustadz-ustadzah pasti kelas gitu ya. Walaupun misalnya nih kita tadi berangkat dengan berbagai macam masalah, tiba-tiba di hadapan santri, mereka pada pengen curhat. Nah, kalau kita nggak selesai dengan diri kita, maka kadang-kadang kita, mbok nanti toh, memangnya yang punya masalah kamu toh, gitu. Ustaz-ustaznya juga punya masalah. Ya, nanti mereka pergi loh, mereka dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa? Ya itu tadi, bagaimana sikap kita, respon kita, pengelolaan kita ketika ya tadi, walaupun kita diri kita ada masalah gitu ya, kita bisa bantu orang lain. Nah, ini makanya kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Bisa bentuk konsep diri itu. Ya. Nah, dengan menyadari apa yang mewaris self esteem kita, peran sosial kita. Oh, ternyata kita itu perannya nggak hanya sebagai ustadz-ustadzah di sini atau kepala bidang di sini, tapi kita juga sebagai anggota masyarakat yang punya peran sosial. Dan jangan sampai gitu ya, jangan sampai aktivis dakwah atau misalnya aktivis al-hikmah di masyarakat itu nggak punya peran apa-apa dan nggak dikenal sama masyarakat. Atau misalnya ketika masyarakat butuh, kita tuh pura-pura nggak tahu. Jangan sampai. Karena apa? Itu akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap image dari tempat teman-teman bekerja, tempat ustadz-ustadzah bekerja. Gitu. Karena apa? Masing-masing diri kita itu sebagai brand ambassador di lingkungan kita masing-masing. Coba bayangkan misalnya Ustadz Ervian gitu ya, di masyarakat beliau juga misalnya jadi RT gitu ya. Oh, pasti juga kan, Ustadz Ervian itu beliau di mana sih gitu? Oh, di Al-Hikmah. Oh, kok beliau aktif ya? Wah, berarti sekolahnya, yayasannya bagus dong dalam mendidik putra-putri gitu ya. Oh, nanti anakku yang SMP tak sekolahin MTS di sana. Karena apa? Karena orang-orang di luar sana mereka itu enggak melihat Al-Hikmah dari visi misinya, tapi apa? Mereka melihat Al-Hikmah dari individu-individu yang bekerja di dalamnya. Maka kita sebagai brand ambassador, ustadz-ustadzah dari Yayasan Al-Hikmah di masyarakat kita masing-masing. Jangan sampai misalnya kita nggak aktif di masyarakat. Jangan sampai misalnya ketika ada PKK kita pura-pura nggak tahu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan image sesuatu gitu ya, nggak terbaca oleh lingkungan. Karena mereka ya yang nggak tahu Al-Hikmah, mereka tuh nggak akan baca Al-Hikmah, tapi apa? Mereka akan melihat orang-orang dari sana. Maka penting bagi kita untuk menyebarkan tadi kebaikan walaupun gitu ya, itu kecil menurut peran kita. Nah, reaksi orang lain, perbandingan dan lain sebagainya. Itu makanya penting ya, peran sosial. Karena apa? Itu masuk dalam itu tadi, kepemimpinan tadi. Karena kita nggak hanya pada diri kita, pada yayasan ini, tapi kita juga apa? Bermanfaat juga untuk masyarakat. Karena kalau kita dekat dengan masyarakat, kita loh mau minta tolong apa, insya Allah mereka akan welcome. Ya nama boten, ya kan? Contohnya apa? Oh misalnya pas ngeliat Al-Hikmah, undang gitu ya, dan lain sebagainya, mereka pasti akan sukarela, gitu ya, dan mengiklankan Al-Hikmah ke saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu ya. Setiap diri kita itu punya potensi yang berbeda. Oh, mungkin potensinya misalnya Niki Ustazah Sinten, dan potensi itu ketika kita satukan, insya Allah akan bisa menguatkan yayasan ini. Nah, ini ya. Ketika tiga hal itu, apa tadi? Yang pertama,
self image. Yang kedua, self esteem. Yang ketiga, ya itu bersatu gitu ya. Maka akan menjadi self concept atau konsep diri ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu ya. Sehingga apa? Oh, kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenal konsep diri kita, baru nanti kita akan bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan kita. Karena kita dipuji sama Allah, dianugerahi ini. Ya, kalau nggak kita maksimalkan gitu ya, maka peran yang bisa kita ambil nggak banyak. Maka ayo kita maksimalkan ini biar apa? Untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat gitu ya. Karena peran-peran kita nantinya akan ditunggu oleh masyarakat. Gitu ya. Tugas kita tuh banyak loh, Ustazah ya. Perbaiki moral, walaupun misalnya kita nggak bisa ngambil semuanya, tapi kita bisa ngambil sebagian-bagian. Paling enggak gitu ya. Santriwan, santriwati yang jenengan asuh dan bimbing. Kalau mereka menjaga akhlaknya sampai nanti, insya Allah itu menjadi pahala juga dan apa? Menjadi kontribusi kalau mereka menjadi seseorang di masyarakat. Karena misalnya akhir-akhir ini, kalau saya jujur gitu ya, saya sampaikan, saya tuh sedih karena kasus-kasus yang saya tangani 2 bulan terakhir itu, masya Allah ngeri sekali, ngeri Ustazah ya. Nah saya ya, ada yang hamil di luar nikah, ada yang sampai aborsi. Dan ketika datang ke saya, itu sudah mau melakukan ketiga kalinya. Betul. Di situ pertama kalinya saya nangis sebagai seorang psikolog. 6 tahun praktek saya, karena saya menemukan klien yang nauzubillah itu. Jujur loh, saya sampai minta waktu untuk bentar, saya izin dulu. Ya, karena saya nggak kuat. Harusnya kan nggak boleh ya. Tapi itu kayaknya udah banyak, udah berlebihan dan sebagainya. Itu loh tugas kita ya. Walaupun sesuai dengan ranah dan peran kita masing-masing. Ya, makanya self concept harus kita perbaiki ya. Biar apa? Biar kita bisa memberikan kontribusi banyak untuk lingkungan kita. Minimal untuk apa? Keluarga kita, yayasan kita, masyarakat kita. Itu dulu. Nggak usah mikir yang negara dan lain sebagainya. Ketika kita bisa membangun itu dari kecil-kecil, maka insya Allah peradaban besar suatu saat akan kita capai. Nah, ketika kita memiliki konsep diri yang baik, Bapak Ibu ya, Ustazah, kita akan bisa membentuk pribadi yang sehat dan bermakna. Ya, pribadi yang sehat itu yang seperti apa sih? Pribadi yang sehat itu ya ini. Setiap individu tuh ingin berkembang gitu ya. Dan mereka ketika ingin berkembang harus sudah selesai dengan masalah pribadinya. Artinya apa? Oh, ketika disenggol dikit nggak usah terlalu berperan. Ya kadang-kadang ya dalam suatu interaksi dimanapun tempatnya, Ustazah ya, dimanapun tempatnya, di level apapun kita nanti, itu ya, gesekan kecil itu pasti ada, ya. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Tugas kita adalah kita bisa mengelola perasaan kita untuk tidak terlalu baper, ya. Untuk tidak terlalu hanyut ke dalamnya, sehingga apa? Itu memecah, sehingga apa? Itu membuat kita nggak profesional. Dimanapun tempatnya, di level apapun posisi kita, ya pasti gejolak, ya gesekan atau perbedaan pendapat itu selalu ada. Yang perlu kita kelola adalah bagaimana diri kita untuk tidak terlalu sakit hati, untuk tidak terlalu baper, ya, ketika menerima perbedaan-perbedaan atau perubahan yang dinamis. Itu yang perlu kita kelola.
Artinya apa? Oh, seni mengelola hati. Kadang-kadang kita naikkan, kadang-kadang kita turunkan. Ya. Oh, kadang-kadang kita perlu tegas, bukan berarti kita galak. Kita perlu tegas untuk mendisiplinkan. Oh, sesekali kita juga harus melunak. Sesekali kita humor, sesekali itu namanya adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan posisi, waktu, dan suasana. Itu bisa kita capai ketika ini. Itu. Kita punya konsep diri, kita menjadi pribadi yang sehat dan bermakna. Gitu ya. Karena apa? Seseorang akan mampu mengembangkan potensinya setelah ia selesai dengan dirinya. Okay? Nah, Ustaz-ustazah bawa catatan kan ya masing-masing. Ya, boleh ya. Kita mengenal diri lebih dalam lagi ya. Coba terserah ya, mau dibentuk kotak boleh, mau ditulis biasa boleh gitu ya. Boleh dijawab ini. Anda mengetahui hal-hal yang menurut Anda buruk atau kurang sesuai tetapi masih tetap Anda lakukan. Boleh ditulis 1, 2, 3, 4, lebih juga boleh. Ya. Dan yang kedua, hal-hal yang menurut Anda membosankan namun Anda terpaksa melakukannya. Boleh. Yang ketiga, hal-hal yang membuat Anda penasaran dan ingin mencobanya. Boleh. Dalam ranah apa? Boleh. Untuk pengembangan diri sendiri, boleh. Ada kaitannya dengan di yayasan ini. Yang keempat, hal-hal yang bermanfaat untuk Anda namun belum Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, silakan. Ya, monggo. Boleh? 1, 2, 5. Silahkan. Nanti boleh perwakilan 1 atau 2 orang, gitu ya? Silahkan. Nah, Anda mengetahui hal-hal yang menurut Anda buruk atau kurang sesuai, tetapi masih tetap Anda lakukan. Ya, saya kasih waktu berapa menit ini? Satu saja. 1 menit cukup? 2 menit? Ya. Saya izin dulu ya. Biar kita itu nggak menjadikan alasan bahwa oh kita itu belum selesai nih dengan diri kita. Akhirnya apa? Kita menolak amanah dan lain sebagainya. Itu kan yang seringnya dilakukan gitu ya. Nah, gimana nih kita mensiasati biar tadi ya, yang namanya betul ya, yang namanya manusia selama kita masih hidup gitu ya, kita masih nafas dan lain sebagainya, pasti kita punya masalah gitu ya. Tapi bagaimana gitu ya, kita nggak menjadikan masalah itu sebagai alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya saya ingin konfirmasi dulu ya, bahwa selesai dengan diri kita di sini itu yang pertama adalah kita nggak selalu baperan terhadap sesuatu. Artinya apa? Kadang-kadang kan misalnya ada orang yang memang secara kalau kita lihat nih gitu ya. Jadi selesai di sini bisa juga dalam pandangan orang lain. Oh, artinya ketika kita memandangnya, beliau itu mampu dalam mengemban amanah itu. Nah itu, jadi selesai dengan dirinya sendiri itu salah satu kriterianya adalah ketika orang lain memandang, oh dia mampu untuk tadi mencapai level ini. Kalau di kita mungkin kayak oh dia sudah memenuhi muasafat itu kayak gitu. Sehingga seperti itu. Jadi selesai di sini bukan berarti dia nggak ada masalah sama sekali, itu nggak ada. Yang namanya kita hidup gitu ya, itu pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi masalah itu, mengelola masalah itu, nah itu artinya kita selesai dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Oh, ketika seseorang itu sudah mampu mengelola masalahnya, sudah mampu menyelesaikan masalahnya, itu berarti dia dipandang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, jadi bukan yang dia nggak ada masalah sama sekali, enggak. Karena apa? Mustahil ya. Setiap diri kita itu pasti punya masalah. Gitu ya. Tapi bagaimana respon kita terhadap masalah? Nah, itu yang perlu kita kelola. Karena apa? Bagaimana kita merespon masalah itu adalah cara kita dalam tadi ya. Ketika kita melewati berbagai masalah, maka kita akan terbiasa dalam melewati masalah itu. Oh, respon kita gitu ya. Mungkin misalnya kita dihadapkan pada masalah yang besar. Oh, respon kita tetap tenang, tetap ini. Oh, berarti dia sudah selesai dengan dirinya.
Karena apa? Dia bisa mengendalikan sesuatu itu untuk tidak bereaksi terlalu berlebihan. Ngoten ya, Tan? Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada yang sudah selesai? Nah, nanti ada saya cuma menyiapkan 3 souvenir ya, tapi beda-beda. Ya. Iya. Ya, monggo. Ada yang berkenan menyampaikan? Satu orang boleh jujur, boleh jujur. Siapa yang berani ya? Saya nggak akan tunjuk ya. Monggo, monggo, silahkan. Ayo, silakan, nggak apa-apa loh. Ini Ustadz Zainal udah nggak ada di belakang kok ya. Menjadi pribadi itu tidak kita tidak diperkenankan atau tidak boleh mudah tersindir dalam forum gitu ya. Nah, nah sedangkan di falsafah Jawa itu ada mengatakan ojo rumongso bisa, neng bisa rumongso. Maksudnya kan ya kita harus bisa merasa udah gege aku sehingga kita apa selalu memperbaiki diri gitu. Nah kemudian berikan lagi ininya alternatifnya. Nego pertanyaan yang susah. Kemudian untuk self problem mapping, yang pertama hal-hal yang menurut saya buruk tapi masih tetap saya lakukan. Ya pertama ini sih masih sedikit emosional gitu ya, masih merasa kurang sabar dalam membersamai anak-anak. Yang kedua yang kedua masih malas gitulah, masih sering beberapa kali menunda-nunda pekerjaan. Sedikit aja nggak usah. Kemudian hal-hal yang menurut saya membosankan tapi terpaksa melakukannya, halaqah tahfidz. Halaqah tahfidz membosankan sekali 3 kali, sehari 3 kali ada. Ya itu aja lah, nanti yang lain mandek. Nah itu 1 poin saja. Kemudian hal-hal yang membuat hal-hal yang membuat saya penasaran dan ingin mencobanya, pertama ingin berdagang, apa sih, menjalankan sunnah Rasulullah. Nah ini masih belum menemui celahnya. Menjadi pedagang, kemudian ingin mencoba beternak gitu ya. Kemudian apa namanya, kuliah lagi, kemudian coba menyelami bursa efek dan lain sebagainya. Itu kemudian yang terakhir hal-hal yang bermanfaat namun belum saya lakukan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas akhir kuliah. Itu mohon sih. Terima kasih. Perban? Sudah 1 semester, hampir 1 semester. Sebentar. Semester 4. Terima kasih Ustadz Abdul. Bayu, Ustadz Aji ya. Terima kasih. Aplaus dulu dong untuk Ustadz Aji yang sudah berani menyampaikan. Ya. Sekalian saya menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih sudah jujur gitu ya. Ya, berarti mungkin apa ya? Mau numbuhkan semangat lagi biar tadi ya merasa bosan dan lain sebagainya, coba cari sesuatu biar apa ya, nggak dirasa bosan gitu ya. Misalnya dikasih apa kayak gitu, atau anak-anaknya sesekali mungkin ngapain kayak gitu, biar itu untuk merefresh gitu ya, merefresh. Terus kemudian untuk pertanyaannya, falsafah Jawa ya, ojo bisa rumongso tapi bisa rumongso, ojo rumongso bisa tapi bisa rumongso gitu ya. Nah, kalau dalam sebenarnya gitu ya, ketika di dalam forum gitu ya, kan kadang-kadang ketika pas kondisi hati kita lagi nggak baik-baik saja gitu ya, ketika ada ceramah gitu ya,
Pernah nggak Ustazah atau ada nasihat gitu ya? Oh kok kayaknya nyindirnya ke aku nih gitu. Oh, nyinggungnya ke aku nih gitu. Padahal misalnya nih beliau yang menyampaikan itu nggak ada maksud apa-apa, cuman mungkin pengen nasihatinnya temanya itu, atau pas lagi ininya lagi viralnya itu gitu ya. Nah kayak gini, jadi bagaimana nih cara kita mencikapi gitu ya? Yang nggak boleh itu ketika misalnya nih, oh di dalam forum kok kayaknya setiap Senin aku terus ya yang disindir sama misalnya ini beliau gitu, kok kayaknya aku terus nih yang selalu dipojokkan, padahal aku kayaknya nggak ngapa-ngapain tuh gitu. Nah itu yang nggak boleh tuh yang seperti itu gitu. Jadi bagaimana nih hati kita gitu ya? Ayo kita kelola hati kita untuk ya nggak apa-apa, walaupun misalnya nih, oh jangan-jangan nasihat ini buat aku nih, oh berarti biar aku nggak diginiin aku harus lebih baik. Nggak apa-apa, sebenarnya falsafah Jawa tadi nggak ada salahnya juga gitu. Tapi yang sebenarnya yang perlu kita kelola adalah gimana diri kita, gimana respon diri kita gitu ya. Ketika itu tadi, kok kayaknya kita mau dipojokkan terus nih, kok kayaknya kita ini terus nih. Padahal misalnya beliau nggak ada niatan apa-apa untuk memojokkan kita. Tetapi karena mungkin gitu ya, pas kondisi hati kita lagi nggak baik-baik saja, pas kita lagi sedang nggak enak, sehingga nasihat yang tadinya lembut gitu ya disampaikan secara sehalus mungkin, akhirnya apa? Diterima dan ditangkap oleh kita dengan maksud lain. Begitu Tata. Oke, ya benar. Ini agak berbeda nggak apa-apa ya sebenarnya. Terima kasih. Ya, ini baunya nggak terlalu menyengat ya. Iya. Mas, masih ada satu lagi kalau bisa, ini yang perempuan ya. Oh ya. Ya, oke, Ustazah. Menyampaikan. Saya Rahma dari Pesantren Putri. Yang pertama, saya mengetahui hal-hal yang menurut saya buruk atau kurang sesuai, tetapi masih tetap saya lakukan adalah kebiasaan puasa sunnah, Ustazah. Saya meyakini puasa sunnah itu selain baik buat kesehatan, tapi selama ini masih belum bisa istiqomah saya jalankan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menurut saya membosankan, namun saya terpaksa melakukannya. Kalau di unit kami, mohon maaf tidak bermaksud membuka kartu, nggih. Kalau di unit kami, karena saya sebagai wali asrama. Terima kasih ya Ustazah sudah ini namanya belajar untuk mengenali diri kita. Terkadang misalnya nih, oh kok aku merasa suntuk ya, kok kayaknya aku stagnan ya, coba lakukan itu, boleh dimodifikasi pertanyaannya atau yang lainnya gitu ya. Saya lanjutkan, ini saya sampai jam berapa Tat? Harusnya jam 3, saya ngebut aja nih. Nah ini mapping potensi, sudah pada tahu Ustazah? Oh, udah tahu ya. Kelebihan saya itu apa sih? Nah, setiap orang tuh punya kelebihan ya, punya kekurangan juga, punya peluang dan punya tantangan, gitu ya. Nanti boleh di-share materinya gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang konsep diri melalui Johari Window ya. Jadi di dalam diri kita itu ada 4 area. Ya, area yang pertama open area ya. Open area itu ini diri terbuka. Jadi orang lain tahu kita juga tahu orang lain. Oh misalnya nih, misalnya Ustadz ini orangnya humble, atau apa gitu ya. Kemudian yang kedua diri buta ya. Kita nggak tahu diri kita, tapi orang tahu tuh orang lain tahu. Contohnya apa? Misalnya ketika kita nggak sengaja nih, ya pas ngejok atau pas bercandaan, kita nggak tahu kalau ternyata bercandaan yang kita lontarkan itu menyakiti orang lain. Nah, itu ya, itu. Nah, dan
diri kita, diri yang ketiga ya, diri tersembunyi ya. Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Ya. Misalnya apa? Oh, ketika kita itu misalnya nih dikasih suatu amanah, oh ternyata tuh kita bisa loh dari hal yang tidak kita duga misalnya. Dan yang keempat, diri yang tidak dikenal siapapun. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya. Oh, biasanya ini terkait dengan potensi, ya, kayak gitu. Oh tiba-tiba, loh kok aku bisa, ya, gitu. Jadi biasanya gitu ya, orang-orang tuh taunya ini. Diri terbuka yang kita tahu orang lain tahu, ya. Kemudian seringnya juga ini diri buta gitu ya. Diri kita nggak tahu kalau ternyata bercandaan kita tuh nyakiti orang lain, tapi orang lain tuh tahu kalau bercandaannya itu menyakitkan buat kita misalnya. Nah, yang ini jarang ya. Gitu. Contohnya apa gitu ya? Nah, ini ya. Hidden area. Nah, biar lebih ini ya. Nah, yang open area tadi ya, kayak gitu. Misalnya nih, oh seseorang sadar dirinya ramah dan orang lain juga menilai dia demikian. Kalau di area buta gitu ya, seseorang merasa bercanda biasa, tetapi orang lain merasa tersinggung. Kita dengarkan azan dulu. Nah, hidden area. Apa? Oh, azan HP. Oh, okay. Kemudian hidden area, nah seseorang terlihat kuat dan percaya diri tetapi sebenarnya sering merasa cemas. Dan yang keempat, seseorang baru sadar memiliki bakat pemimpin saat menjadi ketua kegiatan. Nah, sebenarnya misalnya nih, oh ternyata Mujiarto ini punya bakat pemimpin nih ketika dia sudah jadi pemimpin gitu. Nah, ini ya. Boleh nanti dilanjutkan ya. Saya adalah apa? Gitu ya. Boleh gitu. Jadi terkait dengan konsep diri. Kenapa sih ya seseorang itu sering berubah-ubah? Nah ini ya peran-peran kita ya, peran kita di masyarakat, di institusi, yang itu kadang-kadang membuat kita berubah. Contohnya kayak gini. Oh, yang tadinya kita tuh di masyarakat belum punya peran apa-apa. Tapi ketika misalnya di masyarakat kita jadi RT lah, paling enggak, oh kita punya peran lebih. Kita mengelola orang lain, kita nggak hanya mikirin diri kita sendiri gitu ya. Saya skip aja gitu ya. Nah ini nih ya kaitannya ini tadi ya. Kalau bekerja, kita maknai bekerja sebagai panggilan atau amanah Allah gitu ya, maka kita akan mencari lebih banyak tugas. Harapannya kita bisa memberi kontribusi pada orang lain. Kalau motivasi bekerja kita hanya sebatas karir, maka kita hanya akan mengejar uang dan kemajuan. Dan ini ya harapannya kekuasaan dan kebanggaan. Kalau kita hanya asal kerja, maka kita hanya motivasi kita hanya gaji dan bayaran. Dan kita mencari ini. Thanks God it's Saturday. Besok libur aja gitu ya. Itu. Jadi ini ya kaitannya bekerja dan motivasi itu. Nah kita bisa nih. Apakah pekerjaan ini, kerjaan kita mengenai pekerjaan sebagai panggilan, karir atau hanya asal kerja? Yang paling banyak ini asal kerja. Ya, oke. Nah, ini seni mengelola hati ya. Oke. Kita dengarkan azan dulu. Nah, mungkin kita nanti selesai jam 3 lebih dikit ya, ya, tapi lebih 5 menit. Enggak, 3 menit nanti enggak sholatnya enggak tepat waktu. Oh, jamnya salah. Oh, ini jam saya salah. Oh iya, astagfirullah. Di depan Ustazah, tadi saya ngasih amplop gitu ya. Boleh dibantu untuk dirangkai menjadi suatu bangunan. Satu kelompok boleh dibantu ke belakangnya, ya gitu. Yang sana nggak kebagian ya karena saya cuma menyiapkan tab. Boleh membantu sebelahnya. Sembari. Gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan cara kita dengan sesederhana mungkin, gitu ya. Itu bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah dari tadi ya puzzle yang saya sampaikan tadi, ya.
Tidak ada seseorang itu yang sempurna, tapi setiap diri kita itu punya pilihan. Bagaimana kita merespon suatu masalah, itulah yang nantinya akan mempengaruhi diri kita, bagaimana kita bisa mengatur emosi kita. Sebelum akhir gitu ya, karena waktunya juga sudah habis gitu ya, saya ingin mengajak Ustadz Ustazah untuk belajar memaafkan, ya. Memaafkan siapa gitu ya? Memaafkan apapun itu gitu ya, yang mungkin terkadang membuat diri kita itu nggak enak, terkadang membuat diri kita itu nggak baik dan lain sebagainya. Nah, cara yang pertama adalah kita relax ya. Relax itu gimana gitu ya? Relax yang bagus itu usahakan kita bisa duduk dengan tenang ya. Kita kalau ada sandaran boleh bersandar gitu ya. Nah, ketika kita bisa relax, kalau kita muslim gitu ya, kita bisa awali dengan wudhu dulu, sholat dulu, setelah itu ya. Ini namanya pendekatan psikologi Islam, saya sering pakainya gitu. Kita relax, kita atur nafas dulu ya. Atur nafas yang baik itu adalah 4-7-8. 4 itu kita hirupnya 4 detik, 7 itu kita tahan 7 detik, 8 itu kita keluarkan secara 8 detik ya. Coba Ustaz Ustazah praktek. Tarik nafas, saya yang detiin ya, Ustaz Ustazah yang praktek. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Boleh sambil istighfar ya, misalnya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, ketika kita sudah relax gitu ya, kita boleh menggunakan ini nih, jari telunjuk kita sama jari tengah pakai tangan kanan gitu ya, ditap pipinya. Ditap. Sebenarnya ada banyak titik ya, tapi saya ajarkannya di 3 titik utama aja ya. 3 titik utama itu dan saya ya di sini ya, di antara apa nggih? Sini deh. Kedua nggih dahi di antara kedua mata kita. Biar apa? Kadang-kadang kan kalau kita overthinking atau pikir sesuatu kan kadang-kadang berat ya sih gitu. Kemudian yang kedua sini di bawah mulut kita ya. Dan yang ketiga ya, cari di bagian dada kita. Yang ketika kita itu jengkel, dongkol, marah, itu sakit banget. Tiap orang beda ya. Tap. Ya. Tappingnya gimana gitu ya? Pelan-pelan dirasakan ya. Ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho ya, dengan semua hal yang telah Engkau takdirkan kepada hamba ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlas menjalani peran sebagai seorang guru misalnya. Hamba ikhlas menjalani peran sebagai ini. Dia apa? Ya Allah, mampukan aku dalam mendidik mereka. Ya Allah, mampukan aku untuk lembut terhadap mereka. Itu. Intinya adalah yang pertama ikhlas dulu, pasrah, ridho. 3 itu. Itu artinya apa? Kalau dalam psikologi itu kita nggak denial, kita menerima apapun peran, apapun ujian yang sedang menimpa kita. Tuh, nggih, Ustaz Ustazah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat ya, secara psikologis bisa bermakna gitu ya. Kemudian bisa berperan banyak untuk lingkungan kita, terutama lingkungan terdekat kita yaitu keluarga kita dan yayasan ini ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata yang mungkin tidak sengaja ya. Insya Allah ini untuk kebaikan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi semuanya. Masya Allah.